Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal kompetensi sosial kultural tes P3K tahun 2021. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya ya. Pertama, jika atasan Anda meminta suatu permintaan tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Oke, yang ditanyakan di dalam soal ini adalah jika atasan meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apa yang akan kita katakan ya? Apakah kita sulit untuk mengatakan tidak atau tergantung bagaimana kondisinya gitu ya? Nah, yang menjadi pertanyaan di sini atau kata kunci di sini adalah apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Nah, ini adalah kunci untuk kita menjawab bagaimana argumentasi kita. Kalau yang ditanyakan adalah apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak, maka langsung jawab saja dengan pilihan jawaban yang to the point ya. Di mana di sini yang ada pilihan to the point itu ada di option yang jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, kan yang ditanyakan adalah apakah Anda sulit mengatakan tidak? Tentu jika memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Jadi itu jawaban yang to the point ya. Ini contoh soal-soal yang membutuhkan ketegasan kita dan to the point kita ketika menjawab suatu permasalahan atau konteks-konteks tertentu. Nah, untuk yang A sendiri, jika tugas tersebut dalam hanya proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. Ini kan kita justru melakukan if lagi ya, jika lagi ya. Jadi ini dan jikanya itu diselesaikan maka sedikit, maka saya tolak. Jadi ini kalau sedikit kan, tapi kalau ini perbedaannya adalah tidak sulit untuk mengatakan tidak. Jadi tidak bertele-tele gitu ya. Jadi if-nya itu, jikanya itu hanya satu saja. Kalau ini kan banyak hal. Kemudian yang B, saya akan menerima karena itu perintah atasan. Ini juga sesuatu yang keliru karena kan di sini konteksnya adalah permintaan yang tidak masuk akal. Ini tidak mungkin kita terima. Yang C, terkadang saya terima, terkadang saya tolak. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki pendirian yang baik. Salah satu indikator atau indikasi dari kinerja kita sebagai PNS ya atau ASN, kita harus memiliki pendirian yang kuat ya, tidak mudah untuk mengikuti arus begitu. Yang E, saya akan tegas menolak juga. Ini kan belum tentu juga, belum tahu juga ya apa konteks dari permasalahannya, karena di sini juga sebenarnya masih abu-abu. Meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, sudah itu saja, tapi tidak dijelaskan apa masalahnya atau apa yang diinginkan oleh atasan tersebut. Jadi yang paling bisa sesuai dengan jawaban itu adalah yang D. Tentu jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan sesuai dengan yang apa yang dikatakan di soal yang pertama, paragraf pertama ya, maka kita menjawab juga dengan ini dan berikutnya tidak sulit untuk mengatakan tidak. Jadi jawabannya adalah yang D. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sedang sakit. Oke, untuk soal-soal seperti ini menuntut bagaimana sikap kita tentang profesionalisme kerja. Ya, karena di sini adalah pekerjaan di kantor tidak bisa ditinggalkan. Artinya ini adalah suatu profesional ya, pekerjaan kita tidak bisa ditinggalkan. Ini termasuk dalam
bagian profesionalisme. Maka yang mana yang menunjukkan profesionalisme, tapi juga tetap memperhatikan orang tua yang sedang sakit keras, maka jawabannya yang paling sesuai di sini adalah berusaha membereskan pekerjaan. Ini kan profesional ya. Dan kemudian setelah itu minta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Artinya di sini memang sakit keras, tapi apakah di rumah tidak ada orang lain selain kita gitu ya? Kalau ada orang lain kan memang bisa diurus oleh orang lain dulu, baru ketika kita pulang, pekerjaan di kantor sudah selesai, maka kita bisa membantu. Nah itu namakan profesional, tapi juga tetap peduli ya dengan lingkungan kita, terutama keluarga lah, dalam hal ini orang tua. Dan C ini menunjukkan hal itu gitu ya, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin pada atasan jika memang itu diperlukan. Artinya, selain itu juga kalau memang di rumah tidak ada siapa-siapa, baru kita bolehlah yang minta izin. Tapi itu juga setelah tugas selesai. Oke, jawabannya yang C. Sementara yang lain, ini juga perlu saya bahas juga. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, ini tidak profesional. Yang B, bekerja kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua siapa itu dari tempat kerja, ini justru akan mengganggu pekerjaan kita di kantor dan tidak efektif tentu saja. Kemudian D, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Ini juga menjadi pertanyaan karena tadi di sini masih belum jelas apakah orang tua ini hanya tinggal sendirian atau tidak. Nah, untuk soal-soal hot test CPNS ini kan semakin tahun memang soal-soal yang harus menjadikan kita berpikir jernih ya. Jadi tidak gampang terkecoh oleh soal. Oke, kemudian yang E, datang kantor agak siangan dan menjelaskannya pada atasan bahwa orang tua sakit. Ini juga tidak profesional karena datang ke kantornya justru siangan. Kan bisa dengan cara yang lain ya. Oke, jadi yang paling bagus, yang paling sesuai adalah yang C, berusaha membereskan pekerjaan dan minta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode, ini jelas kompromi ya. Kompromi adalah pemecahan masalah dengan cara perundingan. Saya baru saja pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah A. Mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. B. Tetap mengadakan pentas musik seperti rencana semula. C. Membatalkan dan tidak jadi mengadakan acara. D. Tetap mengadakan pentas musik dengan pengisi acara disesuaikan dengan selera lingkungan sekitar. E. Berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari solusi permasalahan. Di sini adalah contoh sikap yang ingin diujikan sepertinya adalah cepat beradaptasi atau adaptif ya terhadap lingkungan baru, lingkungan tempat kerja yang baru, ataupun juga sesuai dengan soal di sini adalah sosial kultural ya, berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Oke, yang terbaik yang menunjukkan sisi kita bisa menunjukkan adaptasi dengan lingkungan yang baru adalah yang A ya, mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Ya, ini adalah yang paling sesuai karena ini menunjukkan kita mampu beradaptasi dan juga bisa menghormati lingkungan sekitar. Nah, ini yang dibutuhkan kan memang kadang-kadang untuk PNS sendiri baik itu P3K maupun dari PNS ya, kadang-kadang ditempatkan di tempat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya dengan lingkungan tempat tinggal kita sebelumnya. Nah, diharapkan kita dapat atau mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru atau lingkungan sosial budaya yang baru. Nah, yang A ini menunjukkan itu. Sementara yang B tetap mengadakan pentas musik seperti rencana semula, ini justru akan mengakibatkan suatu masalah sosial nanti yang akan ada dalam masyarakat. Sehingga ini tidak sesuai. Yang C membatalkan dan tidak jadi justru ini menunjukkan kita kan mau mengadakan syukuran. Jadi ini juga tidak sesuai. Yang D tetap mengadakan pentas musik dengan pengisi acara disesuaikan dengan selera lingkungan sekitar. Ini mungkin tapi kurang tepat ya. Karena kan yang di sini yang dikatakan adalah pentas musik sesuatu yang kurang baik. Di sini kan tetap mengadakan pentas musik, tapi pengisi acara disesuaikan dengan selera lingkungan sekitar. Jadi tidak menjawab permasalahan yang D itu.
Yang E berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari solusi permasalahan. Ini tidak memungkinkan karena waktunya adalah sangat cepat sekali, ya, dan tidak menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak, ini mungkin bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak langsung 100%. Kan yang dibutuhkan ketika tes-tes CPNS itu, kita diharuskan dapat memecahkan masalah secara total gitu ya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, ini tidak menjawab itu karena hanya berkomunikasi saja, tapi tidak aksinya itu tidak ada gitu ya. Nah, kalau A ini kan sudah menunjukkan aksi, mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Saya diutus untuk mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, ini soalnya tipe adaptasi juga ya. A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan pemerintah. Oke. Kalau seperti yang saya katakan di soal sebelumnya, ini seperti soal-soal untuk menguji adaptasi kita dengan lingkungan kerja yang baru atau suatu kondisi yang baru gitu ya. Entah itu lingkungan kerja, masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Intinya ketika menghadapi soal seperti ini, pilih jawaban yang menunjukkan kita mampu beradaptasi dengan cepat dan baik dengan lingkungan yang baru tersebut. Nah, yang mana yang di sini? Itu jawaban yang D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Karena bagaimanapun juga seorang ASN, baik itu PNS maupun P3K, harus bisa mengenal lingkungan kerja yang baru, lingkungan sosial budaya yang baru, dan kemudian memahami rekan kerja. Nah, ini yang penting nantinya untuk teamwork ya. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada termasuk sekat Anda. A. Saya perlu waktu beberapa bulan untuk penyesuaian diri terhadap sempitnya sekat saya saat ini. B. Seharusnya tak perlu ada karyawan baru karena hanya mempersempit ruang sekat yang sudah sempit. C. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. D. Saya menerima perubahan ini. E. Saya mengajak rekan kerja yang lain untuk protes dan berdemo kepada atasan. Nah, ini yang dikatakan saya bahwa untuk soal-soal yang menunjukkan kita harus bisa beradaptasi, maka cari jawaban yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu beradaptasi bahkan secara cepat. Nah, yang mana yang menunjukkan ini? Itu jelas yang D, saya menerima perubahan ini. Jadi, tidak ada basa-basi di jawaban yang D ini. Jadi, menerima saja, karena itu perubahan yang mau tidak mau terjadi, jadi diterima saja. Karena untuk A kita misalkan lihat saya perlu waktu berapa bulan, ya ini terlalu lama. Kemudian seharusnya tak perlu ada karyawan baru, ini juga tidak mungkin karena perubahan adalah suatu keniscayaan atau suatu yang pasti terjadi dan kita harus siap terhadap suatu perubahan. C. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. Nah, ini seperti pasrah tapi kurang ikhlasnya. Tapi kalau D ini kan saya menerima perubahan ini seolah-olah ya memang menerima saja gitu ya dengan ikhlas. D itu option yang paling tepat. Yang E ini justru hanya mengajak pada ricuhan saja, keributan ya. Tentu ini tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN. Berikutnya, ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan WA yang mengabarkan bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Reaksi saya, soal ini sepertinya sangat sering muncul ya, baik di soal CPNS maupun di P3K. Tipe-tipenya sama, kondisi yang menunjukkan ketika kita sedang bekerja, kemudian ada kabar yang mengabarkan bahwa kondisi keluarga kita bermasalah gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini, kita lihat dulu optionnya. A. Menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit. B. Mencari tahu kondisi anak saya, kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. C. Membalas pesan WA dan melanjutkan presentasi. D. Melanjutkan presentasi. E. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya.
Untuk soal seperti ini, yang paling tepat adalah mencari tahu kondisi anak, kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Jadi, yang pertama dilakukan adalah memastikan dulu bagaimana kondisi anak kita atau anggota keluarga kita tersebut. Pastikan dulu kondisinya seperti apa, kemudian diputuskan apakah melanjutkan presentasi atau tidak. Jadi, ini tidak terlalu mengganggu jalannya presentasi juga, tapi di satu sisi juga kita tetap menunjukkan adanya kepedulian terhadap anggota keluarga kita, dalam hal ini adalah anak kita ya. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan tentang tes sosiokultural P3K tahun 2021. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon agar bantu channel ini semakin berkembang dengan cara like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share juga video ini, karena siapa tahu dari share, dari kebaikan kita, like, subscribe, itu justru akan memudahkan langkah kita menjadi SN, baik P3K maupun PNS ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.